Halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Novita Ledo dengan NIM 2301060020. Kali ini saya akan membahas tugas kinetika kimia dengan materi tentang katalis. Katalis itu sendiri adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut berubah secara kimiawi. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk mencapai tahap transisi reaksi sehingga reaksi dapat terjadi lebih cepat dan dengan efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, reaksi kimia katalis. Yang pertama, reaksi hidrogenasi yang terjadi pada katalis heterogen. Hidrogenasi adalah reaksi penambahan gas hidrogen atau H2 ke dalam molekul yang memiliki ikatan rangkap seperti C rangkap 2C atau C rangkap 3C. Katalis yang digunakan yang pertama yaitu nikel yang paling umum dan juga murah, platina dan juga palladium. Selanjutnya yaitu reaksi esterifikasi pada katalis homogen. Esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksila dan alkohol. Katalis yang digunakan umumnya yaitu H2SO4 dan juga HCl. Yang ketiga yaitu reaksi Haber pada sintesis amonia. Digunakan untuk memproduksi NH3 dari N2 dan H2 dengan katalis yang umum digunakan yaitu Fe atau besi dengan promotor K2O dan Al2O3. Persamaan reaksi yang terjadi N2 tambah 3H2 menggunakan katalis besi setimbang dengan 2NH3. Reaksi yang keempat yaitu reaksi dehidrogenasi atau reforming. Untuk menghilangkan hidrogen dari hidrokarbon, katalis yang umumnya digunakan yaitu Cr2O3, PT atau Al2O3, dan persamaan reaksi C2H6 dengan katalis Cr2O3 menghasilkan C2H4 ditambah dengan H2. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari katalis. Yang pertama, katalis homogen. Katalis homogen berada dalam fase yang sama dengan reaktan, biasanya larutan atau gas. Sebagai contoh, ion H+ pada asam sebagai katalis esterifikasi, ion imin pada reaksi pembentukan iodol atau iodoform. Dengan kelebihan, reaksi lebih cepat dan mudah dikontrol, serta kekurangan sulit dipisahkan dari produk. Untuk jenis yang kedua yaitu katalis heterogen. Katalis heterogen berada dalam fase yang berbeda dari reaktan, biasanya padatan. Sebagai contoh, Ni, PT, dan PD dalam reaksi hidrogenasi minyak, V2O5 pada proses kontak pembuatan SO3, Fe dalam proses Haber atau pembuatan NH3. Dengan kelebihan, mudah dipisahkan dan digunakan ulang, serta kekurangan, kadang membutuhkan suhu yang tinggi. Untuk jenis yang ketiga yaitu katalis enzim atau biokatalis. Biokatalis adalah katalis biologis yang bekerja pada makhluk hidup, terbuat dari protein yang sangat spesifik. Sebagai contoh, enzim amilase untuk mengubah panti menjadi gula, lipase untuk memecah lemak, katalase untuk menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Dengan kelebihan, kerja sangat selektif dan pada kondisi yang ringan. Dan yang keempat yaitu katalis autokatalis. Produk reaksi ini justru akan menjadi katalis bagi reaksi itu sendiri. Sebagai contoh, reaksi oksidasi oksalat oleh KMnO4 menghasilkan Mn2+. Hasil dari reaksi ini akan mempercepat proses. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sintesis katalis. Sintesis katalis adalah proses membuat katalis melalui beberapa metode, tergantung jenis katalis dan penggunaannya. Berikut adalah metode yang paling umum digunakan dalam pembuatan katalis. Metode yang pertama yaitu metode presipitasi atau pengendapan. Biasanya digunakan untuk membuat katalis berbasis logam oksida. Dengan langkah umum, yang pertama melarutkan garam logam misalnya NiCl2, CuNO3 2 kali, kemudian menambahkan basa seperti NaOH atau NH4OH untuk mengendapkan logam hidroksida. Kemudian mengeringkan endapan, dan yang terakhir kalsinasi pada suhu tinggi untuk menghasilkan oksida logam. Sebagai contoh, sintesis NiO, CuO, CO3O4 sebagai katalis oksida atau reduksi.
Metode yang kedua yaitu metode impregnasi atau perendaman. Metode ini paling sering digunakan untuk membuat katalis heterogen berbasis logam pada penyangga atau support seperti silika, alumina, dan zeolit. Dengan langkah umum yang pertama, menyiapkan material penyangga misalnya Al2O3, kemudian merendamnya dalam larutan garam logam misalnya H2PtCl6 atau PdCl2, kemudian mengeringkan, dan yang terakhir mengkalsinasi untuk menempelkan logam pada permukaan. Sebagai contoh, katalis PT atau Al2O3, Ni atau SiO2, dan Pd atau C. Untuk metode yang ketiga atau metode sol gel, metode ini menghasilkan katalis dengan ukuran partikel yang sangat halus dan permukaan yang besar. Dengan langkah umum yang pertama, melarutkan prekursor logam dalam larutan atau sol, kemudian mengubah sol menjadi gel melalui reaksi kimia, dan terakhir mengeringkan dan memanaskan gel untuk menghasilkan katalis. Dengan contoh, sintesis TiO2, SiO2, V2O5 berbasis sol gel. Dan yang keempat yaitu metode hidrotermal. Metode ini digunakan untuk membuat katalis kristalin dalam autoklav bertekanan. Dengan langkah umum yang pertama melarutkan prekursor logam, kemudian memanaskan dalam autoklav pada suhu 100-250 derajat Celcius, kemudian mengeringkan produk kristalin. Dengan contoh katalis zeolit, MOS2, dan Fe3O4. Dan yang terakhir yaitu sintesis katalis enzim melalui proses biologi seperti fermentasi dan isolasi enzim, sebagai contoh amilase, lipase, dan katalase. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari katalis. Yang pertama, katalis homogen. Sebagai contoh ada H2SO4 dalam reaksi esterifikasi, ada HCl dalam hidrolisis sukrosa, imin sebagai reaksi iodoform, dan yang kedua yaitu katalis heterogen. Ada Fs dalam proses Haber atau pembuatan NH3, V2O5 dalam proses kontak pembuatan SO3, dan Ni dalam hidrogenasi minyak atau margarin. Selanjutnya, contoh dari katalis enzim atau biokatalis. Yang pertama, enzim amilase digunakan untuk menguraikan pati menjadi gula. Enzim lipase digunakan untuk menguraikan lemak. Enzim katalase digunakan untuk menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Yang terakhir, enzim pepsin digunakan untuk mencerna protein.